Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para pemirsa TV MAP yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang penuh bermakna. Salam dan salam marilah kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada dua istilah dalam ajaran Islam yang digunakan untuk menunjukkan wujud dari sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang pertama disebut nikmat, yang kedua disebut musibah. Namun dalam pandangan manusia, kedua istilah ini dipersepsikan berbeda. Istilah pertama menggambarkan sebuah kebahagiaan, kemudahan, sukacita, dan kesuksesan. Sedangkan istilah kedua menggambarkan kesedihan, kesusahan, sukacita, dan kegagalan. Karena itu, menurut tabiat dari manusia itu sendiri, manusia itu selalu menginginkan kenikmatan, dan pada dasarnya tidak menghendaki atau tidak menginginkan kesusahan. Sifat dan tabiat ini telah digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. In idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Ayat tersebut jelas menggambarkan sifat dan tabiat manusia, yaitu apabila ditimpa kesusahan dan kekurangan, mereka takut, gelisah, dan tidak menerima apa yang menjadi cobaan tersebut. Tetapi ketika diberi kenikmatan oleh Allah, baik berupa harta, kesuksesan, karir, jabatan, mereka sama sekali tidak ingat siapa sebenarnya yang memberikan semua itu. Nah, di sini bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah ketika menghadapi dua keadaan tersebut? Maka sebagai hamba Allah, maka kita wajib untuk bersyukur. Kata-kata syukur itu adalah berasal dari kata tasyawurun nikmati wa azluha. Artinya, gambaran dalam benak tentang nikmat dan menampakkannya kepekaan. Menampakkan nikmat antara lain mempergunakan kenikmatan itu pada tempat
dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bagi orang yang beriman, kedua keadaan tersebut antara kenikmatan dan kesusahan merupakan ujian dari Allah SWT. Apabila diberi kenikmatan akan syukur atau malah kufur. Sedangkan ketika kena musibah, apakah akan sabar atau putus asa? Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Namun sebenarnya ujian dalam bentuk kenikmatan, kebahagiaan, dan kesusahan itu jauh lebih berat dibandingkan dengan bentuk kesusahan atau kegagalan. Karena itu tidak sedikit manusia yang mampu beristiqomah ketika diuji kesusahan, namun lupa diri ketika diuji oleh Allah dengan kebahagiaan atau kesenangan. Bahkan dia tidak menyadari bahwa kesenangan yang diberikan oleh Allah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat kata-kata dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah menyatakan, apabila kita diuji dengan kesusahan, kami mampu sabar. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, kita tidak sabar. Itu pernyataan dari Sayyidina Umar ibn Khattab. Nah, yang paling berat adalah menghilangkan rasa ujub, sombong dalam diri kita, karena seolah-olah kebahagiaan dan kesuksesan itu diciptakan oleh dirinya sendiri. Artinya bahwa apa yang pernah diraih dengan kesuksesan itu adalah berasal dari dirinya sendiri. Sehingga dia lupa bahwa sebetulnya yang namanya kesuksesan dan kebahagiaan itu memang dari Allah SWT. Maka agar kita tidak termasuk orang-orang yang ujub atau sombong di hadapan Allah, ada beberapa hal yang diajarkan oleh agama Islam kepada kita ketika mendapatkan kenikmatan, yaitu dengan bersyukur. Nah, bersyukur inilah hal yang perlu kita sampaikan atau kita rasakan dalam diri kita sendiri. Dengan demikian, syukur menurut agama Islam mencakup 3 aspek. Pertama, bersyukur dengan hati. Apa itu? Yaitu mengakui, menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diberikan, diperoleh, itu bersumber dari Allah Subhanahu. Contoh, ketika kita lahir di dunia, manusia tidak tahu apa-apa. Lalu Allah diberi penglihatan, pendengaran,
dan hati. Sehingga kita hidup di dunia ini bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar. Ini kita harus mensyukuri dalam hati kita bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur dengan lidah. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan mengurus alam semesta ini. Dengan mengucapkan ini bahwa lisan kita kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Nikmat yang diberikan Allah itu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Contoh, ketika kita berkedip, mata kita berkedip, siapa yang sanggup menahan kedipan agar tidak berkedip sedetik pun? Siapa yang mampu melawan rasa ngantuk ketika sudah waktunya untuk tidur? Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah atas semua itu, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan. Di antara bentuknya, ya, bagaimana mempergunakan anggota tubuh kita dalam melakukan hal-hal yang positif yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang berikutnya, menggunakan harta kita di jalan Allah. Nah, dengan kondisi sekarang yang terjadi di Indonesia ini, yang ditimpa dengan musibah kena COVID-19 ini, maka harta yang kita miliki, bentuk kita syukur, kita ingat pada tetangga kita atau saudara kita atau orang-orang di sekeliling kita yang sekarang mengalami kesusahan. Inilah menurut saya bentuk syukur, bagaimana kita mengimplementasikan dari bentuk syukur kita ini, syukur pada Allah. Dengan pemberian rezeki dari Allah, kita tasyarufkan kepada saudara-saudara kita yang sekarang membutuhkan. Dan ringkasnya, syukur dengan amal perbuatan atau apa yang kita lakukan dengan tingkah laku kita ini, berarti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang sering terlupakan oleh kita adalah sujud syukur. Tidak perlu wudu, tidak perlu menghadap kiblat, tidak perlu menghadap kiblat, tanpa perlu membaca apapun. Nah, kita langsung bersujud syukur kepada Allah. Dengan bersujud, ini adalah bentuk kita, perbuatan kita semata-mata mensyukuri apa yang menjadi sudah nikmat dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, saya pribadi dan saya berharap semuanya, dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sekarang diuji, bahkan dunia dengan keadaan ini, mari kita bersyukur, menata syukur kita kepada Allah. Baik itu ini adalah sebuah musibah, insya Allah kita melihat dengan saudara kita bandingkan keadaan kita dengan saudara kita. Alhamdulillah, kita ini lebih kita pandang, jangan melihat ke atas tapi melihat ke bawah. Alhamdulillah, kita ini masih lebih diberi kenikmatan Allah daripada saudara kita yang kekurangan. Itu saya tekankan, mari
apapun keadaan kita, senang, bahagia, susah, dan apapun, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.